Oke, halo guys and welcome back to my channel Kironime. Di video kali ini kita bakal lanjutin pembahasan web novel untuk anime Shinkanomi, atau lanjutan untuk season 2 nya versi web novel anime ini. Oke, sebelum kita ke web novel, buat kalian yang belum lihat part sebelumnya, bisa cek aja video part sebelumnya di playlist supaya kalian bisa memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita ke web novel, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dulu supaya saya semakin semangat dalam mengupload video. Jangan lupa aktifkan juga notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung aja, ini dia. 私さ、性格悪いんだよね。照れないでよ。大丈夫でしょ。だって君、弱いもん。 Oke, kita di sini melanjutkan part terakhir yang dimana kita udah melihat, yaitu ada kemampuan atau uji kemampuan para murid dari Seichi yang bakal diuji. Dan terakhir kita udah lihat tim, ada Helen, kemudian ada Blood dan yang lain-lain yang sudah berhasil Seichi kalahkan dengan mudahnya. Oke, ini lanjutannya. Tim Blood terkejut oleh serangan yang dilancarkan Seichi dan akhirnya menyerah. Ya, walaupun Seichi sempat kaget oleh serangan kejutan dari Blood. Sekarang, siapa yang akan menjadi lawanku selanjutnya? Ucap Seichi. Kemudian ada Flora, Rachel, dan Irene mengangkat tangan mereka. Flora tampak cukup bersemangat, meskipun Rachel merasa agak takut. Tiba-tiba Seichi melihat ada sesuatu yang salah tentang Irene. Irene mengeluh karena Seichi menutup wajah tampannya dengan kerudung, dan ia menilai kalau Seichi tidak bisa memahami nilai dirinya sendiri. Seichi hanya bisa melayangkan senyum sempit pada Irene yang telah mengoceh apapun yang dia inginkan. Bagaimanapun apa yang terjadi pada wajahku ini. Bahkan Seichi tidak sekalipun pernah melihat dirinya di cermin setelah datang ke dunia ini. Dan Irene ini penggila wajah cantik atau ganteng ya. Karena muridnya Seichi itu aneh-aneh guys, di kelas F ya. Seichi Sensei, apa yang sedang kamu lakukan? Mari kita mulai ini. Ngomong-ngomong, aku tidak melihat informasi semua orang kecuali bagian sihir mereka. Nah, jadi di sini Seichi sudah menggunakan skill Word Eye, tapi dia nggak melihat semua informasi pada mereka, guys. Saya sangat menghormati privasi mereka, oke? Saya khususnya waspada terhadap informasi yang wanita tidak ingin ungkapkan, seperti 3 ukuran dan lainnya. Wah, ini skill materi dunianya detail banget sih, benar-benar menakutkan. Tapi berkat itu, Seichi tidak tahu apa yang digunakan oleh seni bela diri Helen dan semacamnya. Sambil memikirkan hal-hal seperti itu, Seichi menghadapi dirinya dengan 3 orang yang melawannya. Flora memegang pedang besar mendekati ketinggiannya, kemudian Rachel memegang tombak, dan Irene dengan sabit besar. Sambil terus memeriksa Irene dan Flora, Seichi memeriksa punggungnya dengan mata dunia. Jadi Seichi tahu bahwa tanpa sadar Rachel melingkari punggung Seichi. Setelah mengkonfirmasi kehadiran Rachel, Seichi langsung berjongkok di tempat. Pada saat itu ujung tombak yang entah bagaimana tampak ragu-ragu, meskipun tajam, muncul di tempat di mana kepala Seichi berada. Kemudian Seichi menghindari dan melompat dari posisi berjongkok ke tempat di mana ia bisa mengamati mereka bertiga. Rachel merasa tidak terbiasa dengan pertempuran. Seichi telah menerima dan menghindari semua serangan sampai sekarang. Seketika, pedang besar itu diayunkan membidik kepala Seichi dengan ayunan yang lebar. Kemudian Irene mencapuk sabitnya ke leher Seichi dan ke tubuh Seichi. Tapi Seichi menginjak-injak sabit besar itu dengan kakinya. Dan untuk saat ini, yang pertama, Seichi mendorongnya sehingga pedang besarnya terlepas dan terdorong bersama orang tersebut. Yang kedua, lanjutkan, Seichi berputar di belakang Rain yang berteriak ketika pedang skate itu gagang panjang yang bentuknya seperti julurit itu loh ya. Skate terkubur jauh di dalam tanah setelah Seichi menginjaknya. Kemudian Seichi menarik sabit besar dari tawanannya dengan kedua tangan dan dengan santai membuangnya. Dan sementara Seichi membuangnya, Seichi tidak melewatkan kesempatan untuk menempatkan senjata di lehernya. Kalau begitu, yang terakhir adalah saat Seichi membalikkan wajahnya pada Rachel yang tersisa, pukulan tajam oleh tombak melaju kencang ke arah Seichi. Dan tanpa sadar, Seichi menghindarinya dan melepaskan senjatanya.
Nah, ketika mereka bertabrakan, Sechi menarik kembali tombak Rachel setelah ia memegang bagian pegangannya. Memegang momentum, Sechi dengan lembut mengayunkan Rachel dan melanjutkan untuk melemparnya. Sekali lagi, seperti dua yang terakhir, Sechi langsung menempatkan senjatanya di lehernya. Wah, langsung kalah dengan cepat anjir semuanya ya. Sechi melemparnya dengan benar dan tidak mengacau seperti dalam kasus Helen kali ini. Sechi sensei terlalu kuat. Nah, jadi di part sebelumnya pas lawan Helen, Sechi ini ngelempar terlalu tinggi ya. Dan padahal rasanya ringan tapi ternyata sampai 50 meter lebih. Nah, kalau ini udah sesuai. Mengesampingkan reaksi Irene, Sechi heran bagaimana mereka secara mewujudkan masih hidup ya. Ya, aku sudah melakukan semua yang aku bisa untuk menahan diri. Itu akan menyusahkan jika mereka bahkan terluka. Akhirnya mereka semua kalah dan menyerah. Nah, kemudian untuk kelas praktis akhirnya selesai karena semuanya sudah diuji oleh Sechi ya. Dan ya, walaupun Sechi sensei masih terlalu kuat untuk menghadapi mereka ya, aku rasa sudah waktunya istirahat makan siang, gumam Sechi. Kemudian Sechi ke kantin dengan para siswa dan lain-lain. Patrick sensei juga diajak ya, walaupun sempat malu-malu karena sebelumnya dia nggak pernah makan bersama ya. Kemudian di kantin Akademi Barbados ini sangat luas dan terdapat berbagai macam menu makanan yang enak dan lezat dari berbagai macam kota ya atau dunia. Tiba-tiba suara nostalgia atau suara yang pernah Sechi dengar sebelumnya masuk ke telinganya. Kemudian saat Sechi secara refleks menoleh, yang ada di sana adalah Kanasuki Karen atau Kanasuki Senpai, berdiri diam dengan mata terbuka, teman senior dan masa kecil Sechi. Dia memiliki rambut hitam panjang yang indah yang mencapai pinggangnya dan mata hitam almond, dalam seragam gadis SMA Sechi sebelumnya. Kemudian tiba-tiba Kanasuki bertanya, "Apakah kamu Sechi-kun?" tanya Kanasuki. Kanasuki senpai tercengang saat dia bergumam. Tentu saja Sechi sudah tahu di benaknya bahwa para pahlawan berada di akademi ini, dan cepat atau lambat kita pasti akan bertemu satu sama lain pada akhirnya. Selain itu, Sechi juga ingin memastikan kesejahteraan Kanasuki senpai dan yang lainnya. Namun ketika dia tiba-tiba muncul seperti ini, pikirannya benar-benar berhenti. Nah, akibatnya kata-kata Sechi kacau yang keluar dari mulutnya. Mereka bahkan tidak membentuk kata-kata. Tidak kusangka kita akan bertemu di saat seperti ini. Kemudian Kanasuki bilang, dari cara Anda tergagap dengan kata-kata Anda, hingga bagaimana Anda panik terhadap peristiwa yang tidak terduga, hingga bagaimana nafas Anda menjadi 2 kali lebih cepat, dan bagaimana Anda mulai berbicara 0,2 detik sebelumnya, tidak salah, kamu adalah Sechi-kun. Ada apa dengan standar evaluasi itu? Terkejut ya si Sechi. Kenapa kau tahu banyak tentangku hingga milidetik? Bahkan Sechi sendiri tidak punya firasat sama sekali tentang itu. Apakah Kanasuki senpai yang aku tahu orangnya seperti ini? Kanasuki senpai telah mengkhawatirkan seseorang seperti Sechi untuk waktu yang lama ya. Sejujurnya, Sechi juga gelisah ketika dia mengenalinya sekarang, karena Sechi semakin kurus, tinggi, dan suaranya juga berubah. Wajahnya juga tersembunyi di balik tudung. Kanasuki senpai gemetar sambil memeluk Sechi. Pada saat itulah Sechi mencoba membalas pelukannya meskipun memalukan. Nah, tiba-tiba Kanasuki berbicara, "Ada aroma wanita pada dirimu." Suara Kanasuki senpai yang sangat rendah bergema di telinganya. Entah kenapa, keringat dingin mulai mengalir tanpa henti di punggung Sechi. Saya tidak tahu alasannya, tetapi insting Sechi telah menjerit bahaya untuk sementara waktu. Maka Kanasuki senpai akhirnya memperhatikan keberadaan Saria dan para gadis. Waduh, bahaya nih. Sechi, siapa mereka? Menilai inilah saatnya untuk mengubah topik pembicaraan. Sechi segera mencoba memperkenalkan Saria dan para gadis. Saya Kanasuki Karen, seseorang yang telah bersama Sechi sejak lama, dan saya juga teman masa kecil Sechi. Kemudian di sini Saria, aku Saria, istri Sechi. Guhu, diam-diam Kanasuki senpai batuk mengeluarkan darah. Sepertinya telingaku salah.
Dari semua hal Anda mengatakan istri Sechi. Setelah itu Kanasuki Senpai menjadi tanpa emosi lagi dan bertanya pada Sechi dengan nada datar. Sampai batuk darah anjir. Sechi-kun, apakah itu berarti Anda berada dalam hubungannya lebih dari sekedar cinta dengannya? Sudahkah kalian berdua berciuman? Kanasuki Senpai, aku benar-benar bingung. Tapi Kanasuki Senpai entah bagaimana terlihat putus asa. Anda telah dicium, jadi kesucianmu sudah direnggut. Mengapa pembicaraan bergerak ke arah itu? Sechi belum melakukan hal yang seperti itu. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kanasuki senang bisa saling memberikan pertama kali, meskipun kami tidak bisa mendapatkan ciuman pertama Sechi. Aku bisa memberimu pertama kalinya yang itu, jadi bukan masalah. Oh, Sechi tahu itu, ada yang salah. Apakah orang ini benar-benar Kanasuki Senpai yang aku kenal? Gumam Sechi. Kemudian di sini Kanasuki juga bertanya tentang wanita yang lainnya selain Saria. Apakah mereka juga kenalanmu, Sechi-kun? Aku Altria Graham, begitu. Apa hubunganmu dengan Sechi? Tanya Kanasuki. Saya pacar Sechi. Kanasuki Senpai sekali lagi berbatuk darah ya. Apakah dia baik-baik saja? Tunggu. Kemudian Rurune dan yang lainnya juga memulai memperkenalkan mereka juga, seolah-olah mereka memberikan pukulan terakhir kepada Kanasuki Senpai. Saya Rurune, pelayan dan kesatria Tuan Sechi. Saya Olga Carmelia, adik Sechi Onichan. Kemudian yang terakhir adalah Patrick Rogner. Aku bukan siapa-siapa selain wali kelas tempat Sechi-san ditugaskan. Nah, di sini Kanasuki Senpai sangat terkejut ya mengetahui kehadiran Sechi dan kemunculan istri, pacar, dan pelayan anjir, sampai batuk darah. Nah oke, sementara seperti itu dulu. Nanti kelanjutan dan keseruannya seperti apa, tonton videonya sampai habis. Jangan lupa subscribe and like. Bye bye.